Jadi tadi Bang Fredrik udah bilang ya, satu saksi bukan saksi. Saya setuju soal itu. Tapi yang namanya saksi alibi ini dikenal dalam sistem hukum kita, namanya circumstantial evidence. Mahkamah Konstitusi pernah memutuskan soal itu. Apa circumstantial evidence? Yaitu adalah alat bukti yang menunjukkan atau memberikan keterangan terhadap keadaan tertentu yang menerangkan ujungnya adalah bisa saja orang ini tidak bersalah. Artinya itu bukan alat bukti utama, tetapi itu bisa menjadi indikasi atau yang disebut petunjuk. Apa itu petunjuk? Ya, petunjuk itu adalah satu keadaan-keadaan ya yang nanti merumuskan tindak pidana telah terjadi dan siapa pelakunya. Jadi betul itu bukan alat bukti satu-satunya, tapi itu bisa membuka pintu sebenarnya. Bisa membuka pintu circumstantial evidence. Nah, pintu apa yang dibuka? Pintu yang dibuka itu tadi, oh dia tidak mungkin melakukan itu karena kan dia di Bandung, kan begitu alibinya. Nah, nanti dicocokkan ini dengan saksi-saksi lainnya mendukung tidak keterangan ini. Nah, saksi-saksi yang tadi di dalam BAP di situ dilihat, sebenarnya harus dilihat juga kalau saya melihatnya, Pak Fredrik ya, Pak Yusuf. Kenapa? Karena ini kan sudah berkekuatan hukum tetap. Artinya ini udah ada story yang well established, sudah ada cerita yang sudah well established. Kalau ada cerita lain yang berbeda dengan itu, justru itu kan menjadi pertanyaan. Kenapa menjadi pertanyaan? Karena kan peristiwanya cuma satu. Kok story-nya berbeda? Artinya mana yang betul? Kalau ternyata ceritanya setelah kasus ini viral, ceritanya si Peggy ya, setelah nanti ada kasus Peggy ini yang betul, maka ini harus dikoreksi dan para terdakwa itu ya punya hak, para terpidana itu punya hak untuk mengoreksi cerita dalam sini. Apakah nanti hukumannya dia menjadi berkurang atau tetap, itu urusan lain. Tapi tidak boleh ada dua cerita yang berbeda ya. Karena ini disusun berdasarkan BAP yang sudah kemarin, yang sudah 8 tahun lalu. Kalau ini ada situasi yang berbeda, ya itu harus dikontraskan. Jadi itu poinnya ya. Baik, nah kita juga ingin dengarkan dari Ibu Yanti. Ibu Yanti, apakah kenapa hingga saat ini Pak Fredrik menanyakan tadi tidak segera dilakukan upaya pra-peradilan ini, Bu Yanti? Bukan tidak segera dilakukan. Kami pun sedang menguji karena pra-peradilan itu adalah masalah formil. Kita mau melihat apakah penetapan tersangkanya itu betul atau tidak. Seperti tadi Pak Fredrik bilang, apakah SOP dari kepolisian sudah dijalankan. Pak Fredrik bilang kan tadi bahwa kalau memang sudah dilakukan penggeledahan, artinya bahwa itu sudah diduga. Kalau memang saat itu Peggy diduga sebagai pelakunya, kenapa tidak dilakukan, tidak dipanggil secara patut? Karena harusnya pada saat setelah penggeledahan dan Peggy itu diduga sebagai pembunuh Vina dan Eki, harusnya dipanggil secara patut 3 kali panggilan. Dan kita pun tidak menyembunyikan Peggy karena Peggy diberitahu oleh keluarganya ada di Bandung sedang bekerja. Harusnya kepolisian itu melanjutkan penyidikan dengan melakukan pemanggilan secara patut 3 kali karena itu adalah dasar ditetapkannya DPO. Nah, seperti itu. Nah, kemudian Pak Fredrik tadi bilang bahwa ada korban. Betul, ada korban. Tapi kan jangan kita juga mengorbankan orang yang tidak bersalah. Orang yang tidak bersalah, tidak melakukan perbuatan itu, dia harus dihukum atas apa yang tidak dia lakukan. Makanya kita itu sedang menggodok pra-peradilan ini, SOP yang dijalankan oleh kepolisian itu sudah benar atau tidak. Nah, seperti itu. Jadi bukan kita menunda-nunda karena ini kasus viral, jadi kita pun harus berhati-hati seperti itu. Baik, melihat kembali apakah polisi melakukan SOP-nya dengan benar dan tepat itu menjadi pertimbangan hingga saat ini. Jadi begini ya, setahu saya tidak ada peraturan atau dalam SOP orang itu harus panggil 3 kali baru bisa DPO. Kan polisi bisa memanggil orang 2 kali, 3 kali dengan dipaksa, dengan dibawa paksa. Kemudian polisi bisa tanpa dengan bukti yang 2 alat bukti yang cukup, dia langsung penangkapan. Kalau penangkapan nggak ketemu, dicari nggak ketemu, langsung DPO. Jadi tidak ada berarti setiap orang itu wajib dipanggil 3 kali baru bisa DPO, itu nggak benar, kan? Kedua juga masalah soal apakah polisi waktu itu melakukan pencarian terhadap Peggy waktu tahun 2016. Terus terang kan saya nggak tahu. Penyidik yang bisa ngerti. Cuma saya hanya memberikan satu gambaran umum bahwa waktu itu polisi telah mencurigai, dan jangan lupa loh, dalam putusan di sini ini tertera sangat jelas Peggy bagaimana Peggy tidak melakukan pemerkosaan tapi dia memegang buah dadanya. Itu kan saya baca di sini loh, bukan saya ngarang. Kan begitu kan,
Berarti waktu itu Peggy kan mereka sudah tahu ada namanya Peggy. Nah, soal Peggy-nya ini apakah dia adalah Peggy yang tertangkap atau bukan? Jelas dong saksi-saksi lain kan bisa saling mendukung kan, saling tanya. Dan saya rasa penyidik jauh lebih pandai lah soal mencari menggali begitu. Jadi kita tidak perlu mengada-ngada begini-begini, biar aja lah penyidik untuk jalankan sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Baik, Bang Aristo nanti bisa berikan pandangan, tentunya Pak Yusuf juga. Bu Yanti, mohon maaf, nanti kita juga dengarkan kembali pendapat Bu Yanti, tapi kita akan jeda sejenak Ibu, kami bisa kembali saat lagi. Kita kembali lanjutkan perbincangan. Kita dengarkan tadi Bang Aristo, Bu Yanti mengatakan belum mengajukan pra-peradilan, masih menelaah berpikir karena betulkah kemudian SOP yang dilakukan oleh pihak kepolisian, karena kalau tadi Bu Yanti katakan dulu tidak dipanggil secara patut Peggy ini, Bang Aristo. Jadi gini ya, ini persoalan ini saya pikir ada dua substansinya. Yang pertama yang kita diskusikan, apakah Peggy ini yang ditunjukkan betul itu yang namanya Peggy, itu yang pertama. Yang kedua yang ditanyakan Bu Yanti ya, bahwa ini kok sekarang baru ditangkap lagi setelah 8 tahun. Jadi gini, memang yang pertama, tadi saya sedikit koreksi Bang Fredrik ya, kalau sudah DPO itu pasti sudah dipanggil. Kenapa? Karena yang namanya DPO kan tersangka. Di dalam perkap ya tentang manajemen penyidikan, jadi kalau dia dipanggil ya nggak datang-datang, nah maka dia ditentukan statusnya sebagai DPO. Ya. Dan dia harus tersangka dulu. Dan kalau orang yang namanya tersangka, menurut putusan Mahkamah Konstitusi ditambah lagi, dia harus diperiksa dulu sebagai calon tersangka, harus didengar dulu keterangannya. Nah, memang susah kita untuk tidak mengira-ngira ini, menerka-nerka ini apa yang terjadi. Kenapa? Karena baru 8 tahun, sekarang heboh lagi, karena sudah digeledah. Yang namanya orang digeledah itu tinggal sejengkal lagi jadi tersangka. Kalau orang sudah digeledah itu. Nah, ketika pada waktu itu dia sudah digeledah, kemudian ditambah lagi namanya ada di situ, di putusan yang tadi Bang Fredrik sebut-sebut namanya, dan bahkan dikatakan oleh hakim Mahkamah Agung ya, sampai Mahkamah Agung, barang bukti dikembalikan kepada penyidik ya dan penuntut umum untuk digunakan keperluan pembuktian 3 tersangka yang masih DPO. Artinya ada keterlibatan Peggy. Di situ kan memang ada peran Peggy. Ya. Tetapi kan pertanyaannya, kenapa 2016 sekarang heboh lagi? Nah, ini ada beberapa faktor untuk menjelaskan ini. Faktor yang saya pikir paling masuk akal adalah inkompetensi. Ya, jadi pada waktu itu mungkin kan tidak seviral sekarang perkaranya. Pressure-nya tidak sekeras sekarang. Jadi pada waktu itu sudah ada 8 masuk, kasusnya tidak viral, dan banyak kendala-kendala pada waktu itu. Misalnya tadi Bang Yusuf mengatakan kendalanya keterangan saksi yang 5 mencabut. Betul. Ya, berarti eksistensi Peggy terhadap tindak pidana ini dipertanyakan. Jadi ada kendala itu. Walaupun ada pertanyaan lagi, kalau menentukan tersangka berdasarkan keterangan saksi yang juga tersangka di perkara ini, kok rapuh banget, kok gampang amat menentukan tersangka kalau begitu. Itu kendalanya yang pertama, kendala inkompetensi. Atau ada hal-hal non teknis, saya nggak tahu, ini namanya juga prediksi. Jadi itu kira-kira yang terjadi. Kemudian yang kedua, soal apakah ini Peggy atau tidak ya. Saya juga agak kurang setuju dengan pertanyaan misalnya strategi. Ini selalu namanya strategi penyidikan, bahkan sampai torture, sampai orang disiksa, itu juga selalu justifikasinya strategi penyidikan. Enggak, karena pertanyaan yang bersifat menjerat itu basic human rights ya, tidak boleh ditanyakan ya, baik kepada, apalagi kepada saksi dan juga kepada tersangka. Jadi nggak ada pertanyaan yang mau menjebak orang, saya mau nipu dia dulu ini orang, saya mau nilai dia ini orang tukang tipu apa enggak. Itu nggak boleh. Karena di KUHP pun dikatakan pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh ditanyakan. Dan di konvensi-konvensi hak asasi manusia itu juga tidak boleh. Tapi memang prakteknya itu terjadi, ya mungkin terjadi. Ya, karena praktek-praktek penyiksaan memaksa untuk orang mengaku itu masih terjadi sampai sekarang. Dan sayangnya hukum Indonesia, KUHP kita tidak memberikan perlindungan untuk itu. Karena kredibilitas keterangan saksi itu kan tidak ditanya sebenarnya. Anda disiksa nggak, Anda dipaksa nggak? Betul, kadang-kadang ada yang tanya, kadang-kadang ada yang enggak. Tapi kalaupun dia ditanya itu disiksa atau tidak, itu tidak mempengaruhi alat buktinya, karena tidak ada satu pasal pun dalam KUHP. Yang ada sekarang itu KUHP-nya, tapi yang ada sekarang instrumen human rights, dan juga ada peraturan Kapolri tentang penyidikan yang berdimensi hak asasi manusia. Jadi itu komentar